Halo semuanya, selamat datang di segmen wawancara Tanya ASN. Kita kali ini bersama saya sebagai host Nurfatin Kadir dan rekan host saya, Risma Aulia Ardana. Dalam beberapa menit ke depan akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, sekaligus penting nih, yaitu digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PKP. Betul sekali. Sebelum wawancara ini, kita sudah menemukan tiga isu utama terkait digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PKP. Nah, apa saja isu-isu tersebut kali ya? Nah, yang pertama ada sistem aplikasi dan web perumahan Kementerian PKP yang katanya nih kurang user friendly. Yang kedua, kurangnya postingan media sosial resmi kementerian tentang informasi untuk program-program yang dinilai penting. Dan yang ketiga, terbatasnya tenaga ahli IT yang mendukung pengembangan sistem digital. Oh, wah, isu-isunya kedengarannya menarik ya. Lalu dari ketiga isu tersebut, di sesi wawancara kali ini, yang mana nih yang mau kita bahas terlebih dahulu? Nah, ternyata dari ketiga isu ini sebelumnya telah dilaksanakan analisis dengan metode AKPL. Apa sih metode AKPL itu? Yaitu teknik analisis isu menggunakan 4 kriteria. Yang pertama, aktual yang sedang terjadi atau dibicarakan. Yang kedua, kehalayakan atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematik atau penyimpangan dari standar yang perlu solusi segera. Dan yang terakhir itu layak, masuk akal, dan realistis untuk dibahas. Kemudian dari analisis isu ini, kira-kira yang paling urgent untuk kita perhatikan dan bahas bersama yang mana ya? Dari ketiga isu tersebut, ternyata yang paling besar dampaknya adalah isu yang pertama yaitu aplikasi perumahan di Kementerian PKP yang dinilai tidak user friendly atau tidak ramah pengguna. Karena itu, kita akan gali lebih dalam isu ini bersama para narasumber kita kali ini. Betul sekali kali ya. Kalau begitu, kita mulai terlebih dahulu dengan memperkenalkan tiga narasumber kita. Ada Mbak Aulia sebagai perwakilan masyarakat, ada Mas Arun Irawan sebagai perwakilan ASN dari Kementerian PKP, dan Mbak Graini, seorang ahli digital yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Oke, langsung saja ya. Jadi seperti yang kita ketahui nih, Kementerian PKP memiliki dua aplikasi terkait perumahan berbasis digital, yaitu Sibaru atau Sistem Bantuan Rumah dan Sikumbang atau Sistem Informasi Kumpulan Perumahan. Kepada Mbak Aulia sebagai pengguna kedua aplikasi ini, bagaimana pengalaman Mbak ketika menggunakan kedua aplikasi ini? Apakah ada kendala? Jujur saja, aplikasinya cukup sulit untuk digunakan ya. Tampilannya juga rumit, menunya banyak, dan banyak istilah teknis yang susah dipahami masyarakat awam seperti saya. Akhirnya, banyak orang lebih memilih datang langsung ke kantor daripada mengakses aplikasinya. Padahal kan, setahu saya sebagai masyarakat, tujuan digitalisasi itu kan untuk mempermudah ya. Iya nih, berarti aplikasinya justru malah meribetkan Mbak ya, dan membuat masyarakat jadi enggan menggunakan. Iya, itu yang saya alami sendiri dan juga sering saya dengar dikeluhkan sama masyarakat-masyarakat yang lain. Oke, baik Mbak Aulia. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, sekarang kita beralih ke Pak Arun Irawan sebagai perwakilan dari ASN di Kementerian PKP. Mendengar keluhan langsung dari Mbak Aulia tadi, Pak. Bagaimana dampaknya permasalahan ini bagi ASN sendiri? Eh, Langsung saya jawab aja ya Mbak ya. Kalau aplikasi tidak ramah pengguna, ya pasti ASN ikut terdampak. Banyak waktu habis hanya untuk menjelaskan cara penggunaan kepada masyarakat jika aplikasinya tidak user friendly. Dan yang lebih parahnya, kita jadinya harus menginput ulang data masyarakat yang mungkin saja melakukan kesalahan penginputan data yang saya rasa ini sangat kurang efisien dan efektif. Padahal tugas ASN seharusnya fokus pada perencanaan kebijakan dan pengawasan program. Nah, begitu Mbak. Oke, baik Pak Arun. Terkait ini juga, apakah terkait dengan isu lain Pak Arun, misalnya karena kurangnya tenaga ahli IT? Ya, ya, betul, betul. Dengan tenaga ahli yang terbatas, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi berjalan lambat. Jadi keluhan masyarakat tidak cepat teratasi.
yang pada akhirnya berdampak pada turunnya kepercayaan publik. Oke, baik atas tanggapannya Pak Arun. Sekarang saya bertanya ke Ibu Greni ya, yang lebih paham soal literasi digital ASN. Menurut Ibu, bagaimana sih melihat isu aplikasi yang tidak user-friendly ini? Nah, baik, Mbak Fritzma. Isu ini erat kaitannya dengan literasi dan kemampuan digital ASN. Kalau ASN punya literasi digital yang baik, mereka bisa memahami kebutuhan masyarakat. Aplikasinya harus memiliki tampilan yang sederhana, jelas, mungkin bisa dilengkapi dengan panduan interaktif seperti chatbot atau FAQ, dan bisa diakses di berbagai perangkat. Iya, jadi Ibu Greni masalahnya bukan sekedar teknis ya, tetapi juga soal kemampuan ASN dalam merancang layanan digital. Iya, benar sekali Mbak Frisma. Kalau ASN kompeten, aplikasi bisa lebih mudah dipahami masyarakat. Sebaliknya, kalau kalau kemampuan digital rendah, apalagi aplikasi jadi rumit dan membingungkan. Ditambah lagi, kurangnya pemanfaatan media sosial membuat informasi program kurang tersebar luas. Nah, sekarang boleh nggak nih saya minta solusi singkat dari masing-masing narasumber terkait permasalahan ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Aulia sebagai pengguna aplikasi-aplikasi di Kementerian PKP. Boleh, Mbak. Jadi, kalau saya rasa tampilan aplikasi ini harus diperbaiki ya. Mungkin bisa dari pakai ikonnya, kemudian infografisnya, dan bahasanya juga harusnya yang lebih sederhana supaya kita masyarakat yang menggunakan itu jadi lebih paham dan mudah menggunakannya. Oke, baik. Itu menurut pengguna ya. Nah, kalau dari Mas Arun sendiri dan Mbak Graini sebagai ahli digital bagaimana? Eh, izin Mbak Grini, saya coba jawab dulu. Kalau dari sisi ASN, integrasi data penting. Kalau si baru bisa terhubung dengan Dukcapil dan DTKS, proses verifikasi penerima bantuan jadi lebih cepat dan tepat sasaran. Mungkin Mbak Grini bisa tambahkan? Baik, saya akan tambahkan. Mungkin perlu sosialisasi ke masyarakat ya. Banyak orang sebenarnya mau pakai aplikasi, tapi tidak tahu caranya. Jadi harus ada bimbingan teknis di tingkat kota maupun desa. Izin saya juga mungkin mau menambahkan sebagai pengguna ya. Jadi jangan lupa juga untuk akun media sosial kementeriannya juga. Jadi harus lebih aktif. Kemudian juga ada informasi program di dalamnya, panduannya. Kemudian juga testimoni dari masyarakat juga mungkin perlu dipublikasikan ya secara rutin supaya lebih transparan. Karena kami juga terkadang masih butuh informasi lebih di sosial media kementerian. Karena itu yang sekiranya mungkin masyarakat lebih mudah untuk akses begitu. Kemudian sosial media juga itu sesuatu yang setiap hari kita buka ya. Jadi kadang rasanya lebih mudah dan lebih enak kalau informasinya ada di sana semua gitu tanpa harus cek web lagi. Begitu kalau dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Aulia, masukan yang keren sekali. Ini mungkin bisa menjadi sebuah masukan untuk Pak Arun dan teman-teman ASN di Kementerian PKP. Ya, menurut saya itu benar sekali itu. Terima kasih ya buat Mbak Aulia atas informasinya itu. Eh, baik, langsung dari host. Oke, baik. Tidak terasa nih, udah beberapa menit kita berbincang dan berdiskusi masalah digitalisasi di Kementerian PKP. Terima kasih banyak untuk para narasumber atas pandangannya. Jadi dari tiga isu besar yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu aplikasi yang tidak user-friendly, kurangnya media sosial, informasi-informasi di media sosial, dan terbatasnya tenaga ahli IT, eh, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang paling eh, penting itu isu aplikasi yang tidak ramah pengguna menjadi yang paling mendesak untuk diperbaiki. Iya, betul sekali Mbak Lia. Dan tadi kita sudah dengar ya masukan dan solusi dari narasumber-narasumber kita yang bisa jadi pertimbangan untuk perbaikan sistem digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PKP. Dan tentu saja kalau sistem ini dibenahi, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan, ASN bisa bekerja lebih efisien, dan visi smart ASN yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan bisa benar-benar terwujud.
Nah, betul sekali Mbak Risma. Jadi, digitalisasi ini bukan hanya soal membuat aplikasi, tapi bagaimana aplikasi itu bisa benar-benar membantu masyarakat. Terima kasih sudah mengikuti diskusi dan wawancara virtual kali ini. Saya Nur Fadliani dan rekan saya Mbak Risma undur diri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.